بسم الله الرحمن الرحيم والتعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita saged kempal melih untuk ngelanjutaken ngaji kitab Tarikhul Hawadits wal Af'al Nabawiyah. Karanganipun Imam Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah tasih membahas tentang hijrah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki tekan diki pembahasan iki. Wajah Rasulullah apa wa kharaja Rasulullah? Wa kharaja. Terus sampai krungu ya. Ya, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar min Makkah mustakhf. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih dulu mempersilahkan para sahabat yang lain untuk hijrah. Ya, jadi beliau agak akhir-akhir. Di mana kemudian beliau meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menemani beliau menuju hijrah ke Madinah. Yang dalam perjalanan hijrah itu beliau menyewa seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid yang saat itu masih belum Islam untuk menjadi penunjuk jalan di orang Quraisy, walaupun tidak suka dengan dakwahnya Nabi, tapi ketika urusan dagang, urusan atau apapun mereka tetap sama Nabi. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Ali ditinggal oleh Nabi untuk menggantikan tempat tidur beliau, juga untuk kemudian mengembalikan barang-barang titipan yang ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong Quraisy iku walaupun tidak senang Kanjeng Nabi, tapi urusan amanah, urusan kejujuran Kanjeng Nabi tetap mereka akui. Makanya barang-barang dagangan pun dititipno kepada beliau. Ya, setelah Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan, disebutkan Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan onta itu sampai 3 atau 4 bulan dalam rangka berharap supaya menemani Kanjeng Nabi hingga akhirnya memang harapan beliau terwujud. Maka wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar min Makkah mustakhfiyan. Ya, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar kemudian keluar dari Mekah mustakhfiyain, diam-diam. Ya. Sekali lagi bahwa diam-diam Kanjeng Nabi bukan berarti Nabi pengecut. Ya, karena Nabi musyarri', orang yang menjadi tolok ukur syariat kita. Kanjeng Nabi terang-terangan, engko malah awake dhewe sing kabotan. Ya. Jadi memang Nabi sengaja keluar mustakhfiyan. Walam ya'lam bi khurujihi sallallahu alaihi wasallam illa Ali wa alu Abi Bakar radhiyallahu anhum. Dan tidak ada yang mengetahui kepergiannya Nabi kecuali Sayyidina Ali. Ya, dan juga keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Ya, disebutkan diriwayatkan oleh Sayyidah Asma bahwa Sayyidina Abu Bakar itu saat hijrah membawa semua hartanya sampai disebutkan sejumlah 3.000 atau 4.000 dirham. Ya. Hitung dhewe lah 4.000 dirham iku pira. Ya. 4 gram kali. Pokoknya 200 dirham itu sama dengan nisabnya emas yang 83 gram. Hitung dhewe pokoknya. Ya, disebutkan oleh Sayyidah Asma bahwa di riwayat itu bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak meninggalkan keluarganya sepeser uang pun. Ya, karena semua dibawa untuk sangu. Iki coba tiru, nek durung kuat coba tiru pokoknya ya. Ya, anak bojo mbok tinggal tinggal duit coba tiru. Sampai abahnya Sayyidina Abu Bakar waktu masih hidup dan sudah sepuh, sudah buta. Ya, namanya Abu Quhafah, Abu Quhafah. Abu Quhafah krungu bahwa putrane Abu Bakar hijrah ngancani Nabi tanpa meninggalkan sepeser uang pun untuk anak istrinya. Sebagai seorang kakek mesake, are marani, datang ke rumahnya
Sayyidina Abu Bakar, yang di situ ada Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah dan beberapa saudara yang lainnya. Ya. Terus tanda kutip kayak maido lah, karena saat itu Abu Quhafah belum masuk Islam. Ya. Jadi nanti Abu Quhafah itu masuk Islam saat Fathu Mekah. Sebelum itu belum masuk Islam. Abu Quhafah itu maido, wah Abu Bakar, wah bapakmu kayak memang ora perhatian, mosok kowe ditinggal ora kowe bapakmu lunga ora ninggali sangu sama sekali. Ya. Lah Sayyidah Asma ya karena merasa iki ya mbahku ki nek ora disolu, ora bakal selesai iki ceramahe iki. Mesti cuap-cuap terus. Ya. Akhirnya Sayyidah Asma ya mengambil beberapa buah batu ya, terus diletakkan di tempat yang dimana Sayyidina Abu Bakar biasa meletakkan uang di situ. Ya, karena uang zaman dulu koin dan lain sebagainya ya. Terus Sayyidah Asma ngomong, "Wahai Mbah, nek cara awake dhewe ya, Mbah, bapakku ninggalno lho, Mbah. Ninggalno tinggalan lho, Mbah." "Mosok? Hei, mriki, Mbah." Dituntun ya. Terus ngeraba-ngeraba ya kain sing isine batu tok. Ya. Oh, ya wis nek semene sing tinggali ya cukup gawe kowe kabeh. Padahal cuman watu. Ya, supaya apa? Supaya bahasane supaya Abu Quhafah iku ora cuap-cuap terus. Ya. Tapi itu juga menandakan bahwa pada masa itu ya orang tua yang berbeda agama pun ya Abu Quhafah saat itu masih kafir, dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai anak yang sudah muslim tetap perhatian. Ya, tetap perhatian. Ya. Ala kulli hal. Ya wa amara Abu Bakar ibnahu Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar itu tidak tanpa memberikan pesan apapun, tapi memberikan perintah kepada salah satu putranya yang namanya Abdullah. Ya. Yang namanya Abdullah supaya apa? Ayyatasamma'a lahuma ma yaqulun nasu fihima bi Makkah. Untuk mencari informasi, mencuri dengar, mencari informasi apa-apa yang diberitakan, diomongkan oleh orang-orang di Mekah. Ya. Intel. Ya, Intel. Termasuk Intel ulang tahun kan ya istimewa iki. Jadi Abdullah ya putranya Sayyidina Abu Bakar itu diperintahkan untuk ke Mekah, nanti setiap malam kembali ke gua Thur untuk memberitahukan iki ono info apa meneh. Ya ono info apa meneh. Wa amara Amir bin Fuhairah maulahu ya sementara Sayyidina Abu Bakar punya budak yang sudah dimerdekakan, ya maula. Ya. Supaya apa? Ayyar aghanamahu naharon. Supaya menggembalakan kambingnya miliknya Amir bin Fuhairah atau miliknya Sayyidina Abu Bakar di siang hari, wa yurihuha alaihima lailan. Yang kemudian nanti kalau malam, ya kambing-kambing tadi dibawa menuju ke Gua Thur. Ya. Disebutkan di riwayat lain bahwa Amir bin Fuhairah ini sengaja ya dicuruh berjalan di belakang ontanya Nabi. Ya, karena zaman riyen niku tiyang niku nek ternak ya. Angon kambing atau angon onta atau apapun itu di luar kota Mekah. Jadi Mekah itu ya kota ning kono ya. Jadi ora metu gerbang langsung kota langsung mboten. Jadi alas lah bahasanya lah. Sohrok. Di orang Mekah nek duwe hewan ternak iku nanti penggembalaannya di luar kota Mekah. Ya. Iki ada petugasnya nanti setiap berapa hari pulang ngambil bekal balik lagi keluar kota Mekah. Lah Amir bin Fuhairah ya diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menggembalakan kambing ya di siang hari kemudian malamnya datang ke Gua Thur. Di riwayat lain Nabi jalan dengan onta, kambingnya ini di belakang. Ya, supaya apa? Supaya nutupi jejak onta. Ya. Ini menandakan bahwa ya Sayyidina Abu Bakar ya, dan juga Rasulullah itu keluar bukan tanpa perhitungan. Ya. Punya perhitungan macam-macam, termasuk menghilangkan jejak onta ini kuau. Ya. Wa kanat Asma binti Abi Bakar ta'tihima bit ta'am. Ya, sementara putrinya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Asma, ya, itu setiap malam ya disebutkan malam, disebutkan sore. Itu mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah di Gua Thur sambil membawa makanan. Jadi Sayyidah Asma masak terus dibawa ke Gua Thur. Ya.
Wantahya ila ghari Thaur wa dakhala al-ghar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ya, sampai kepada Gua Thur yang ada di sekitar berapa tadi? Tes moco padahal mau lali. Ya pokoknya itulah di Mekah lah, di masih masih area Mekah. Wa dakhala al-ghar, dan keduanya kemudian masuk ke dalam Gua Thur. Ya. Setelah masuk ke dalam Gua Thur, wa baina ma huma kadzalik, ya saat beliau berdua sedang di dalam Gua Thur, idz ba'atsallahu ankabut, ya Allah taala mengutus ya, laba-laba. Fana sajat ma bainal ghari wasyajaratil lati kanat ala wajhil ghar. Kemudian laba-laba itu bikin sarang di antara pintu masuk gua dan di pohon yang ada di depan pintu masuk. Ya. Sehingga orang kalau mau masuk, ya kalau orang baru masuk pasti akan apa? Ya, apa lagi? Ya busak, ya, sarang-sarang laba-laba niku. Ya. Wasatarat Rasulullah SAW Abu Bakar. Kemudian dari sarang itu kemudian menutup ya keberadaan Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Wa amarallahu hamamatain wahsyiyatain. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada 2 ekor burung dara yang liar. Ya, wahsyiyah liar. Fa'aqbalata tadufani, yang mana keduanya bikin sarang ya, hatta waqa'ata bainal ankabut wa bainas syajarah. Ini bikin sarangnya di atas apa istilahnya? Sarangnya laba-laba. Ya, bikin sarangnya di atas laba-laba. Sarang laba-laba. Itu yang kemudian disebutkan oleh Imam Busiri dalam Burdah, wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Kanjeng Nabi dan Abu Bakar ada di dalam gua, tapi orang-orang yang ya mencari Kanjeng Nabi sampai kepada wilayah Gua Thur mengira bahwa dalam Gua Thur tidak ada orang sama sekali. Kenapa? Dhannul hamama wa dhannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansuj walam tahumi. Orang-orang Quraisy mengira bahwa kalau iki nek ana apa sarang laba-laba, ana sarang burung dara, ora mungkin ana wong ning jero. Ya, karena nek ana wong ning jero mesti sarang darane melayu. Ya sarangnya hilang. Ya. Dhannul hamama wa ankabu. Terus apa? Terakhir selanjutnya. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Ya, penjagaan Allah Ta'ala itu kadang-kadang tidak butuh berlapis-lapis minad duru'i wa an alin minal utumi. Ya, kadang-kadang itu Allah Ta'ala menjaga seorang hambanya bukan dengan berlapis-lapis tembok ataupun tingginya dengan berlapis-lapis baju perang ataupun tingginya tembok. Ya, cukup dengan sarang laba-laba mbak sarang burung dara. Disebutkan juga bahwa dalam riwayat saat masuk Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar sengaja masuk duluan untuk ya, mencari atau untuk meraba apakah ada hewan yang berbahaya di dalam. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar memastikan dulu tidak ada hewan berbahaya, baru Nabi kemudian masuk. Waqtafal musyrikuna athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy yang sudah ya kecolongan ya, karena Nabi bisa keluar tanpa sepengetahuan mereka, maka mereka iktafa menelusuri ya, jejaknya Rasulullah. Walakinallaha hala bainahum wa baina dzalik. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memisahkan antara orang-orang Quraisy ya dan juga orang-orang dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalata alaihimul amr. Ya, setelah digoleki rak ketemu bingung lah akhirnya lah. Wara'au ala babil ghari nasijal ankabut. Ya, kemudian saat jadi disebutkan itu bahwa pintu gua ya, ini orang Quraisy sudah di sini. Ya, orang Quraisy sudah di atasnya pintu gua. Ya. Jadi caranya dinglu sedilu wis ketok. Ya. Tapi ketika mereka lihat nasijal ankabut ya, sarang laba-laba niku, di mana wa ila dzalika asyarallahu biqaulih ya, yang mana saat itulah ya saat orang Quraisy sudah di depan pintu Gua Thur ya di bagian atas. Ya kemudian caranya tinggal nengok
apa dingkluk sedilu ya, dingkluk sithik iku wis ketok bakal ada orang di situ. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengisyaratkan ya kejadian tersebut dalam sebuah firman-Nya, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah taala menurunkan bagi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sakinah, ketenangan. Ya. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Dan Allah taala menguatkan, memberikan mukjizat kepada Nabi ya berupa tentara-tentara yang tidak terlihat. Wa bainama huma fil ghar, ya tatkala keduanya masih dalam gua. Idra'a Abu Bakar atharon musyrikin. Sayyidina Abu Bakar melihat ya ada derap langkah ya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy saat itu. Ya. Faqala, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum rafa'a qadamahu ra'ana." Di riwayat lain disebutkan ya Rasulullah, lau nadhara ahadu minhum ila tahti qadamihi la ra'ana. Ya. Maknane padha. Ya artinya ya Rasulullah seandainya mereka melihat ke bagian kaki mereka pasti akan melihat kita. Ya. Ini bentuk kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar. Ya. Bentuk kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar. Jadi sudah di depan pintu, ya, di depan pintu Gua Tsur, Sayyidina Abu Bakar bingung. Iki wong Quraisy dingkluk wis ketok kabeh. Aku ketahuan, Kanjeng Nabi ketahuan. Maka saat itulah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Sayyidina Abu Bakar dengan ucapannya ma dhannuka. Qala Nabi mengucapkan ma dhannuka. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar bisnaini tentang dua orang. Maksudnya beliau dan Sayyidina Abu Bakar. Allahu thalithuhuma, yang menjadi orang ketiganya Allah. Ya. Jadi Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar dengan menyatakan bahwa Allah lah yang bersama kita. Jadi Allah pasti akan melindungi kita. Wa fi dzalika yaqulullah taala, dalam mengisahkan hal tersebutlah Allah kemudian menurunkan ayat tsaniyasnaini. Ya, dua orang. Idhuma fil ghari, saat keduanya berada di gua. Idh yaqulu li sahibihi, saat salah satunya, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, maksudnya Nabi ngomong kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Ini di saat inilah kemudian Nabi mulai masuk ke fase terakhir yang kita sebut dengan ikhtiar. Fase tawakal. Tapi diling-iling, Nabi niku tawakal setelah melakukan semua tindakan yang mungkin beliau lakukan dalam ikhtiarnya. Ya. Nabi sudah keluar dari rumahnya malam hari. Ya. Kemudian Nabi sudah mencari teman untuk menemani beliau. Kemudian Nabi menyewa orang untuk menunjukkan jalan. Ya. Kemudian Nabi sudah Sayyidina Abu Bakar sudah menyuruh putranya untuk mencari informasi kalau ada apa-apa. Ya. Kambingnya digembalakan untuk menghilangkan jejak. Ya. Jadi minimal sudah 5 langkah yang dilakukan oleh Nabi, baru kemudian Nabi masuk fase tawakal. Ya Jokowi awake dhewe ikhtiar usaha sekali wis tawakal bar ngono. Alasannya kok melu Kanjeng Nabi, ya ping 5 sik minimal. Wa ja'alat Quraisyun fi Rasulillahi hina faqaduhum yatanaqah. Kemudian orang-orang Quraisy ya, setelah tidak bisa menemukan Kanjeng Nabi, maka mereka ya, membuat sayembara. Ya, ja'al sini maksudnya membuat sayembara. Ya. Untuk Kanjeng Nabi berupa apa? Berupa mi'atun naqah, berupa 100 ekor unta bagi yang bisa ya, nangkep Nabi. Disebutkan di Fikih Sirah dan juga di Tahdhib Surah Ibnu Hisham bahwa 100 ini per satu orang. Jadi Nabi 100, Sayyidina Abu Bakar 100. Ya, kalau bisa menangkap kedua orang berarti dapat 200 ekor unta. Liman yarudduhu alaihim, bagi orang yang siapa saja orang yang bisa mengembalikan keduanya kembali ke Mekah. Wa makatha fil ghar salasal layal. Kemudian Nabi ya menetap di Gua Tsur selama 3 malam, tsumman talaqa, baru setelah itu ya mereka beliau berdua keluar melanjutkan perjalanan. Ini juga
ikhtiar beliau juga, ya langkah beliau juga, ya sengaja tanda kutip menghilang dari radar selama 3 hari, ya supaya tidak bisa dilacak. Ya. Nek awake dhewe kan menghilang dari radar karena dioyak debt collector. Wallahu a'lam bishawab.